Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dharma Tobas Prestian Dan saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka, edisi Minggu 28 Februari 2021. Di Salam Pramuka minggu ini kita akan membahas HUT FPPI ke-5 tahun, rapid antigen untuk persiapan pelatihan Satgas COVID-19, dan juga donor darah di I-Aluspad Kota Bogor. Penasaran seperti apa? Mari kita simak liputannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kakak-kakak yang kami banggakan serta kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, keluarga besar Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, kami haturkan terima kasih atas partisipasinya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in sampai kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah masih istiqomah menjalankan segala sunat-sunatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang kami cintai dan kami banggakan, izinkan kami menyampaikan, menyapa dan membuka acara pada hari ini dengan marilah kita membacakan suratul Fatihah. Al-hadiniyah walikulin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, acara ini telah kita buka bersama-sama dengan membacakan suratul Fatihah tadi. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ke depan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho serta kita mendapatkan manfaat dari kegiatan pada hari ini. Dan selanjutnya kami akan serahkan sepenuhnya kegiatan dan acara pada hari ini kepada Kak Mila Sari atau kepada Kak Mila Sari. Kak Mila, terima kasih Kak Mila. Hadirin sekalian yang hadir secara klasik di SMK Infokom Kota Bogor maupun secara virtual melalui Zoom Meeting dan YouTube TV Pramuka. Selamat berjumpa dalam acara ulang tahun yang kelima Forum Pembina Pramuka Indonesia. Boleh tepuk tangan? Baik kakak-kakak sekalian, sebelum masuk ke acara, izinkan saya memperkenalkan diri lewat pantun. Boleh ya Kak? Kan kalau melihat Kak Endang sudah kenal, lalu Kak Tahani, Kak Eti, Kakak, mohon izin udah pada kenal. Terus katanya siapa itu? Boleh ya Kak ya? Mohon izin, di Bogor Timur ada Sukasari. Siang-siang enaknya makan batagor. Perkenalkan saya Karmila Sari, andalan cabang Kota Bogor. Baik kakak-kakak sekalian, marilah kita langsung melihat tayangan selayang pandang 5 tahun profil WAG FPPI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah, begitu banyak ilmu yang didapat, begitu banyak semangat, begitu banyak kebijaksanaan, dan begitu banyak perubahan kepada hal-hal yang positif. Alhamdulillah, waktu-waktu pun berlalu. Sejak dahulu mengakui hal itu, meskipun waktu tidak pernah mau mengatakan apa-apa tentang semua itu. Hanya bisa dirasakan oleh orang yang mau merasakan, hanya bisa diterima oleh orang yang mau menerimanya. Kadang begitu menyenangkan, membahagiakan, atau bahkan bisa jadi sangatlah menyedihkan bagi kita. Yang terpenting untuk kita pahami, semua itu baik bagi kita. Seandainya kita mengetahui dan pelajaran yang ada harusnya membuat kita berbeda dari yang sebelumnya, menjadi seseorang yang lebih baik dalam bersikap dan menyikapi diri sendiri, menyikapi orang lain, menyikapi keadaan, dan menyikapi hati kita sendiri. Insya Allah semuanya akan tertulis di sini, memberikan makna sebagai kata-kata yang akan menyejukkan dan menggetarkan hati yang mengerti. Terima kasih untuk almarhum Kak Yuniar Hadianto dan keluarga besarnya. Beliau sebagai pembina, pelatih pembina pramuka yang sudah bekerja keras demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan insan pramuka Indonesia. Dari semua kalangan dan kepada kakak-kakak semuanya, orang-orang yang membuat kami tertawa, bahagia, sedih, orang-orang yang pernah marah, kecewa, dan sakit hati karena kami, orang-orang yang memberikan kami banyak pelajaran dalam kehidupan yang mengalir dengan lembut. Nasihat-nasihat yang berharga memberikan kami motivasi untuk terus berlari. Mereka yang membuatku selalu bertanya-tanya tentang pramuka, hingga aku terus berusaha mencari arti dari pramuka yang sesungguhnya, tentang ketakwaan, keikhlasan, tentang perjuangan, dan mungkin juga tentang perubahan, tentang semua yang akan selalu menjadi perenungan dan menguatkan hati. Semoga ada manfaat dan berkah dari setiap huruf, kata, dan kalimat yang tertulis. Semoga ada ampunan dan bimbingan dari setiapnya yang belum terlaku. Mohon doa dan nasihat selalu agar setiap huruf, kata, dan kalimat tersampai dalam amal-amal ikhlas yang bermanfaat dan termaknai dalam inspirasi-inspirasi
yang menggerakkan hati, telinga, mata, mulut, pikiran dan rohani kita. Di usianya yang ke-5 tahun ini FPPI, semoga selalu memberikan keberkahan kepada semua orang, pada para pembina dan pelatih pembina pramuka khususnya. Selamat ulang tahun ke-5 FPPI. FPPI Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelatih pramuka kuarter cabang Sekadau mengucapkan semangat tinggi untuk Forum Pembina Pramuka Indonesia sebagai pemersatu bangsa para pembina pelatih se-Indonesia. Jadikanlah organisasi ini merupakan organisasi yang terbaik untuk menyatukan para pembina se-Indonesia. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat ulang tahun FPPI yang ke-5. Semoga selalu inspiratif dan semakin oke. Februari 2016. Suatu kehormatan bagi saya untuk memberikan kata sambutan ini karena saya bukanlah apa-apa dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada almarhum Pak Yuniar yang telah membuat grup Forum Pembina Pramuka Indonesia ini yang telah memberikan inspirasi kepada kita semua dalam merintis silaturahmi para pembina pramuka dari Aceh sampai Papua. Para anggota WhatsApp Group FPPI yang saya hormati dan banggakan, dalam perjalanan selama 5 tahun grup FPPI ini banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi bersama. Oleh karena itu, marilah kita jaga forum ini dengan mengetengahkan ketauladanan dan persatuan serta perdamaian. Pesan yang utama dalam forum ini adalah kita mempunyai sifat kesukarelaan serta rajin menolong dan tabah dalam menghadapi segala rintangan apapun itu yang ada di hadapan kita. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih kepada semua yang telah ikut serta berperan menjadi bagian dari ikatan persaudaraan kita di Forum Pembina Pramuka Indonesia ini. Karena forum ini adalah tempat kita berbincang, bersenda gurau, bertukar pikiran dan pendapat tentang kepramukaan. Ingat kakak-kakak, kita semua adalah pembina pramuka dalam wadah gerakan pramuka. Dari semua tingkatan, juga tempat saling menyapa dan santun, dan saling menyayangi. Adu argumen itu biasa, dengan tidak saling menyalahkan apakah itu salah dan benar. So, pasti ada yang meluruskannya. Ria-ria dalam berorganisasi itu biasa, walaupun kita bukanlah organisasi yang berstruktur. Kalau tidak seperti itu, kapan suatu organisasi itu akan maju? Tidak ada istilah tua muda, senior junior, semua sama karena hanya satu kata, yaitu kakak. Yang tua mungkin masih banyak belajar dan bertanya kepada yang muda, terutama di era teknologi canggih ini, supaya tidak menjadi gagap teknologi alias gaptek. Yang muda pun jangan terlalu bangga dan sombong dengan kecanggihannya. Ingat kakak-kakak, kami yang tua ini sudah merasakan bagaimana rasanya masa muda. Tapi yang muda belum pernah merasakan bagaimana rasanya masa tua itu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kakak-kakak yang berada di lingkungan kuartir dan pusdiklat yang telah membantu dan memberikan pencerahan dan juga telah berkontribusi di forum ini serta sangat bermanfaat bagi kita semua. Disinilah tempat kita berbagi pengalaman tentang kegiatan kepramukaan. Apalagi sekarang banyak pembina-pembina pramuka, tanda petik, yang bertindak semaunya sendiri dan memaksa anak didik
untuk menuruti kemauannya dalam membimbing dan membina anak didik. Itulah tugas kita bersama untuk meluruskannya dengan memberikan pengertian dan bimbingan kepada yang bersangkutan. Kita di sini sebagai penerus dari kebijakan kuartir, baik itu kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, baik kita dalam kepengurusan maupun di kakak-kakak sekalian, bagaimana konsep kepramukaan itu jangan sampai salah kaprah. Seperti yang dikatakan oleh Kak Suyatno, Wakabinawasa, Ketua Komisi Binawasa Kuarnas dalam channel YouTube-nya. Salah kaprah yang dimaksud dan harus diluruskan oleh kita semua adalah, yang pertama, kepramukaan itu bukan minat. Yang kedua, kepramukaan itu dipelajari. Yang ketiga, kepramukaan itu diskorkan. Yang keempat, SKU itu pilihan. Yang kelima, pembina itu guru. Yang keenam, kepramukaan itu latihan rutin. Ketujuh, kepramukaan itu keturunan. Kedelapan, kepramukaan itu behavioristik. Kesembilan, bus depan itu milik sekolah. Dan kesepuluh, kepramukaan itu suplemen. Selanjutnya silakan kakak-kakak kunjungi dan tonton channel YouTube-nya Kak Suyatno, yaitu Yatno Bintang. Kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang saya banggakan, mari kita ingat kembali pesan Presiden Soekarno saat menyerahkan panji gerakan pramuka kepada kakak Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 14 Agustus 1961 yang berujar antara lain, berusahalah sehebat-hebatnya untuk mengembangkan dan memulaskan gerakan kita, sampai pada suatu ketika setiap anak dan pemuda serta pemudi kita, baik mahasiswa yang ada di kota maupun yang mengembala kerbau di desa, dengan rasa bangga dan hormat dapat menyatakan, aku pramuka Indonesia. Itulah cuplikan pesan Presiden Soekarno. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap aktivitas gerakan pramuka. Kakak-kakak semua, akhirnya saya ucapkan selamat memperingati 5 tahun dibuatnya WhatsApp Group Forum Pembina Pramuka Indonesia. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ridho dan bimbingan kepada seluruh warga forum dalam usahanya memberikan setitik bakti mengabdi Ibu Pertiwi. Semoga nanti kita dipertemukan pada kegiatan besar yang akan diadakan tahun 2021 ini di Jambi, yaitu Perkemahan Wirakarya Nasional 2021 yang akan diselenggarakan insya Allah tanggal 8 sampai dengan 15 November 2021. Tempat di Buper Abdurrahman Saidi Musa di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, dan subcampnya ada di 5 desa di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Jayalah pramuka, sekali memandu, tetap memandu, sekali pramuka, tetap pramuka. Bravo FPPI, FPPI the best. Terima kasih, salam dari Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selamat 5 tahun hari jadi Forum Pembina Pramuka Indonesia, dan sampai ketemu nanti di alam nyata. Selaku sesepuh dari kuartir daerah mewakili yang ada di kuartir daerah di Indonesia ini, dan semoga harapan, keinginan, dan cita-cita kita semua untuk membawa gerakan pramuka yang lebih baik sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Sebagai penghargaan dan penghormatan, tentunya kita kenang kebaikan, keluhuran, cita-cita para tokoh kita yang telah tiada di tengah-tengah kita, dan untuk itulah kita akan memberikan atau mengirimkan doa melalui Ustadz Abdul Hamid, mohon dengan hormat untuk memimpin, membacakan doa dan mengirimkan doa kepada almarhum dan almarhumah yang telah kita saksikan tadi di tayangan Selayang Pandang, khususnya dan umumnya kepada tokoh-tokoh pramuka yang ada di Indonesia. Kepada Kak Ustadz Abdul Hamid kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini'matihi wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kakak-kakak, para guru-guru semuanya
yang saya hormati, yang saya banggakan. Salam semangat selalu untuk Pramuka. Dan kita doakan pada kesempatan kali ini orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, sesepuh-sesepuh Pramuka, pendiri, penggerak, baik di Kuarda, Kuarcap dan Kuaran yang sudah wafat mendahului kita doakan semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, dan Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah terima iman Islamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti bagi yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kumpul dimanapun berada, silahkan sebutkan almarhum almarhumah masing-masing pada Kuaran, Kuarcap dan Kuarda di masing-masing tempatnya, dan kita sebutkan juga di tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulil mujtaba wal habibil muktafa sayyidina wa maulana murtada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والروحانيين. ثم إلى حضرة أصحاب النبي وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان علي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. شاور ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع الأولياء من مشرق الأرض إلى مغربها بحرها وبرها، خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله. ثم إلى حضرة الشيخ أحمد البدوي. ثم إلى حضرة المسيح شاور ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila arwah abaina, khususan yang dari Kuarcap Kota Bogor, Kak Erjuno, Kak Yuniar, Kak Subono, Kak Esi, Kak Tika. Sebutkan almarhum-almarhumnya masing-masing di tempatnya. Ghafarallahu dzunubahum wa satara aybahum wa nawwara quburahum ja'alal jannata maswahum. Sayyul lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ومشايخنا ووالدina wa auladina, keluarga kita semuanya. Silahkan sebutkan masing-masing. Khususan ila arwahi keluarga besar Pramuka Indonesia
غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ونور قبورهم جعل الجنة مثواهم سير ليلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا يعافي ما هو يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أملا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua kakak-kakak warga Forum Pembina Pramuka Indonesia yang berbahagia. Salam Pramuka. Salam. Selamat ulang tahun FPPI. Tidak terasa Kak, 5 tahun telah berlalu sejak dicetuskan berdirinya FPPI oleh Kak Yuniar almarhum. Tentu cita-cita mempersatukan visi para pembina pramuka dalam wadah FPPI ini menjadi tugas kita untuk menjaga dan melanjutkannya. Hari ini kita memperingati hari kelahiran yang juga dapat berarti kita mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui bersama dan merancang perjalanan ke depan agar tetap berada dalam koridor sesuai tujuan dibentuknya FPPI ini, yaitu sebagai wadah ikatan persaudaraan di mana di dalamnya saling bertukar pengalaman dan pengayaan wawasan dalam membina kaum muda melalui kepramukaan. Jangan kita lupakan, kepramukaan adalah kegiatan yang menyenangkan, yang menarik simpati dan minat kaum muda, di mana anak-anak dan orang dewasa bertualang bersama sebagai kakak adik untuk memperoleh kesehatan, kebahagiaan, keterampilan hidup, dan saling membantu. Jadi kakak-kakakku, jika kegiatan pramuka menjadi tidak menyenangkan, tidak membuat adik-adik tersenyum bahagia, itu menunjukkan kita telah gagal. Itu bukan kepramukaan. Karena kepramukaan itu harus menyenangkan, membahagiakan, mengoptimalkan kecerdasan emosi atau otak kanan, melatih keterampilan dan mental kuat. Mental kuat di sini maksudnya disiplin, berani, loyal, tanggung jawab. Itu semua nilai-nilai yang ada di dalam dasar dharma kita. Nah,
Tugas kita sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka adalah mempersiapkan kaum muda agar dapat hidup di masa depan mereka untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya. Kita mendorong, memotivasi, menginspirasi melalui kepramukaan untuk mengembangkan moral yang baik, mengembangkan cara berpikir yang kritis dan jiwa sosial. Semua kegiatan kepramukaan itu adalah sarana terbentuknya karakter pramuka sesuai kode kehormatan, yaitu Satya Dharma Pramuka. Jadi tujuan akhir pendidikan kepramukaan adalah terbentuknya karakter yang baik untuk mencapai hidup bahagia. Kakak-kakakku, masih dalam suasana Hari Badan Powell yang kita peringati 3 hari yang lalu, ya, tanggal 22 Februari. Tentu semangat Badan Powell tidak pernah padam mengisi ruang hati para pembina pramuka kita. Be prepared, atau dengan bahasa Indonesianya sedia, atau kadang-kadang disebut siap sedia, dan juga di dalam tanda Garuda, lencana Garuda kita adalah setia, siap sedia, itu maksudnya adalah be prepared. Yang tak lain adalah semboyan. Semboyan gerakan dari 54 juta anggota pramuka dunia yang tersebar di 171 negara. Sama semuanya, ya. Semboyannya sama. Seorang pramuka selalu siap secara fisik dengan membuat diri kuat dan aktif serta mampu melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat. Itulah yang kita didikkan dan kita latihkan kepada adik-adik pramuka kita. Saya mengingatkan pesan terakhir Baden Powell agar kita selalu bersyukur, hidup dengan bahagia, dan tetap menjadi baik sampai akhir. Betapa dalamnya makna dan nilai kebaikan dan nilai kebahagiaan yang dituliskan oleh Baden Powell sebagai pesan-pesan terakhir dari kehidupannya itu. Kakak-kakak, warga FPPI yang saya banggakan, di tengah rasa syukur kita memperingati usia 5 tahun kebersamaan ini, kita juga dihadapkan dengan pandemi dunia yang belum berakhir dan bencana alam yang terjadi di banyak tempat di negara kita ini. Tetaplah semangat dan bersatu untuk menolong dan memberi yang terbaik. Semoga kita semua diberi kesehatan dan terhindar dari bahaya. Semoga pandemi dan bencana alam segera berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita doakan kakak-kakak kita yang saat ini sedang sakit atau terkena musibah agar diberi ketabahan, kekuatan, kesembuhan, dan segera dapat beraktivitas seperti sedia kala. Harapan saya, FPPI tetap berkiprah di semua lini kehidupan kepramukaan, bersatu dalam bakti, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Dan itulah semangat dari pembina dan pelatih, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama sampai dengan 5. Karena kita yang kelima. Karena kelima jadi Iya, hitungannya kelima. 5. Dihitung dulu ya kakak. Iya. Yuk, Hitung mundur ya kak ya. 1, Ya. 2, 3, 4, 5. Silakan Iya. kakak. Alhamdulillah. Mohon izin kami pamit undur. Saya Karmila Sari dan Saya Endang Suhandi mengucapkan 1. Permohonan maaf atas segala kehilapan, kekeliruan, dan kesalahan. 2. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar SMK Infokom Kota Bogor yang begitu banyak bantuan dan perhatiannya. Yang 3, kepada keluarga besar Gerakan Pramuka se-Indonesia. Tentunya atas berkat kerjasama kita semua, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang begitu akbar. Kami sekali lagi atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih atas segala perhatian
dan kebersamaan kita. Tentunya tak ada gading yang tak retak. Kami Endang Suhandi dan Kak Karmila Sari mohon pamit mundur. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Salam pramuka. Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga mengadakan kegiatan swab antigen untuk tim walet Satgas COVID-19. Kegiatan dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang. Dalam kegiatan ini, 60 anggota pramuka telah diswab antigen dan alhamdulillah non-reaktif semua. Dalam kegiatan ini, kami berkesempatan mewawancarai Kak Dodi selaku andalan cabang urusan Abdimas Kuarcap Kota Bogor. Dan Kak Irgi selaku peserta dari Pramuka Peduli. Halo, selamat siang Kak. Siang. Oke, Kak Dodi, boleh dong sapa-sapa teman-teman TV Pramuka dan memperkenalkan diri Kakak. Oke, salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Ahmad Hidayat, andalan Abdimas Kuarcap Kota Bogor. Oke, Kak Dodi, boleh dong minta laporannya untuk kegiatan rapid test ini, Kak? Untuk kegiatan hari ini untuk persiapan Satgas COVID yang diselenggarakan oleh Dispora, yang insya Allah akan dilaksanakan di yang diadakan tanggal 1 sama tanggal 2 di daerah Megamendung, Puncak. Oke. Tadi ada berapa banyak anggota pramuka yang dirapid antigen, Kak? Yang peserta itu keseluruhannya 60 ditambah dengan TV Pramuka 3 orang, jadi 63 orang. Alhamdulillah semuanya sehat, tinggal pelaksanaan untuk tanggal 1 dan tanggal 2. Oke. Harapan Kakak ke depannya untuk Pramuka Kota Bogor? Harapannya selalu menjaga kesehatan, terus jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Oke, terima kasih Kak Dodi atas waktunya. Salam Pramuka. Salam. Halo teman-teman di Pramuka, aku Irgi dari Pramuka Peduli. Oke. Kak Irgi, gimana perasaan Kakak setelah mengikuti kegiatan rapid test antigen ini? Iya, aku ini pertama kali ya, tadinya sempat agak tegang juga dan ya mengkhawatirkan hasilnya, tapi alhamdulillah non-reaktif. Oke. Harapan Kakak untuk Pramuka Kota Bogor? Semoga lebih baik dan sukses terus. Oke, terakhir pesan-pesannya dong untuk teman-teman TV Pramuka. Semangat semua, semangat terus buat teman-teman TV Pramuka. Sukses terus. Pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2021, PDDI mengadakan kegiatan donor darah di Sekretariat IASPAT, Ikatan Alumni SMP Negeri 4 Bogor. Kegiatan ini dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang. Dalam kegiatan ini ada kurang lebih 17 orang yang mendonorkan darahnya dan juga kegiatan ini tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M. Saya Ratih dari alumni SMP Negeri 4, alumni tahun 89. Oke. Kak, sejak pagi ini sudah berapa banyak orang yang mendonorkan darahnya? Sampai dengan jam hari ini, jam sekarang ini sudah ada yang daftar itu 19 orang dan lolos 17, alhamdulillah. Oke. Kebanyakan dari usia berapa sampai usia berapa yang mendonorkan darahnya? Termuda itu pertengahan 20 sampai dengan tadi ada 50, di atas 50. Oke. Selanjutnya kegiatan donor darah ini akan dilaksanakan kapan dan di mana kerjanya? Insya Allah kegiatan donor darah Aluspat dilakukan secara rutin 3 bulan sekali, dan tempat kemungkinan kalau misalnya di tempat lain belum bisa, di sini lagi di Sekretariat Aluspat. Oke. Kegiatan donor darah ini dikhususkan untuk alumni SMP 4 atau umum? Terbuka untuk umum. Jadi kita share ke semua medsos yang memungkinkan untuk mengajak orang berdonor. Oke, terakhir nih Kak, kasih pesan-pesan atau motivasi untuk semua orang biar gak takut untuk donor darah. Saya hanya mengingat apa yang disampaikan oleh Dr. Wisnu, yaitu Kepala PMI UDD PMI Kota Bogor, bahwa keajaiban Allah yang berikan pada pendonor adalah biasanya orang yang mendonorkan darah itu tidak membutuhkan donor darah alias selalu sehat. Dan badan kita sehat dan kita memberi tanpa mengurangi.
membuat orang-orang yang membutuhkan, memudahkan orang-orang, insya Allah akan memudahkan kita juga. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman dari Pramuka di semua lokasi tempat kalian berkegiatan. Saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor atau PDDI Kota Bogor. Senang sekali ketemu dengan teman-teman Pramuka dimanapun Anda berada. Oke, Kak Diki boleh dong minta laporannya untuk kegiatan donor darah kali ini? Oke, kegiatan ini diinisiasi sejak tahun 2017 oleh kami satu tim, yaitu bergabung dari beberapa angkatan, yang mana saya memang sudah ada pengalaman donor darah sebelum-sebelumnya dan merasa bahwa ini kegiatan yang sangat positif sekali, di mana kita bukan secara ego bisa donor lantas kita dikatakan hebat, tapi kita memberikan darah kita kepada orang lain, di mana kita tidak menggunakan biaya, kita tidak harus keluar biaya yang banyak sekali atau harus heboh kegiatannya besar dan lain sebagainya, tidak perlu, karena kita hanya punya darah. Nah, dengan darah yang kita punya, kita donorkan pada orang karena itu masih sangat berguna untuk orang lain yang membutuhkan. Oke, harapan Kak Diki ke depannya, Kak? Harapan saya pingin masyarakat Kota Bogor itu semuanya sadar donor darah. Kenapa? Ini masa pandemi di mana banyak sekali orang yang tidak bisa mendapatkan darah secara cepat karena masyarakat harus berhenti atau banyak yang tidak datang untuk mendonorkan darah. Nah, ini membuat ketersediaan darah di UDD PMI Kota Bogor menurun sekali, dan ini yang membuat kami salah satu dari komunitas Ikatan Alumni SMP Negeri 4 Bogor berinisiasi untuk terus melanjutkan donor darah agar dapat membantu UDD PMI Kota Bogor dalam menyediakan darah. Termasuk juga untuk di wilayah-wilayah yang lain. Kebetulan saya berkoordinasi dengan teman-teman dari PDDI, kami koordinasi dengan camat, dengan lurah, dengan komunitas yang banyak sekali di Kota Bogor, dengan harapan mereka semuanya dapat menyambut inisiasi ini dan bersedia untuk menjadi lokasi donor darah berikutnya. Oke, terakhir nih Kak, kasih pesan-pesan atau motivasi untuk semua orang biar gak takut untuk donor darah. Baik, motivasi saya, donor darah itu jangan karena kita ego, artinya kita hebat sebagai pendonor darah, jangan. Tapi kita berpikir bahwa kita mendonorkan darah karena ada orang lain, ada pasien, ada keluarga yang butuh perhatian dari kita. Pikirkan bagaimana nasib para pasien talasemia atau hemodialisa ataupun keluarga yang menunggu kelahiran putranya, dalam artian ibu yang melahirkan atau yang kecelakaan dan sebagainya, yang sangat butuh sekali transfusi darah. Bila kita tidak memikirkan nasib para pasien tersebut yang menunggu kita sebagai pendonor untuk rela mendonorkan darah, kita bisa bayangkan bagaimana nasib hidup mereka, bagaimana nyawa mereka. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan berpikir secara ego kita, tapi kita pikir bagaimana kita bisa menolong orang lain secara cepat dan tulus. Oke teman-teman TV Pramuka, sampai di sini salam Pramuka minggu ini. Dan jangan lupa terus saksikan kami setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TV Pramuka. Saya Damato Pas Prestian. Dan saya Vita Adha. Pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.